Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Awam Politik, podcast buat kamu yang pengen mikir soal politik tapi gak mau ribet, gak mau marah-marah, dan tetap pengen waras. Bersama saya, Yogi Pratama, bukan politisi, bukan juga pengamat politik, cuma seseorang yang percaya bahwa politik itu menyentuh hidup kita, bahkan saat kita pura-pura gak peduli. Kamu mungkin pernah dengar atau malah pernah lihat pemandangan ini, amplop putih. Isinya uang pecahan biru atau merah, dibagikan diam-diam di malam hari menjelang hari pencoblosan. Kadang di gang sempit, kadang di warung kopi, kadang langsung ke rumah-rumah. Ya, itu namanya politik uang, fenomena yang terus ada pemilu demi pemilu. Amplop kecil yang katanya sekedar uang transport, tapi pertanyaannya, benarkah cuma uang transport atau ada harga yang lebih mahal di balik selembar uang itu? Bayangkan begini, ada orang datang ke rumah kamu, ngasih amplop isi 100.000, lalu bilang begini, ingat ya, coblos yang ini. Semuanya cepat, singkat, dan terasa gak ada ruginya. Tapi mari kita tarik sedikit lebih jauh. Apa yang bisa dibeli dengan 100.000? Makan siang 2 kali, pulsa seminggu, atau ongkos ke kampus. Tapi apa yang bisa dijual dengan 100.000? Jawabannya, masa depanmu selama 5 tahun ke depan. Politik uang bukan cuma soal transaksi kecil, ia adalah akar dari rusaknya demokrasi. Ketika suara rakyat dibeli, maka kualitas pemimpin jadi nomor 2. Yang penting, siapa yang punya cukup uang untuk membeli kursi. Seorang filsuf pernah bilang begini, korupsi politik dimulai ketika kekuasaan bukan diperoleh dari kepercayaan rakyat, tetapi dibeli dari rakyat. Dan inilah yang jadi lingkaran setan. Orang yang naik lewat amplop akan merasa tak perlu mendengar rakyat. Mereka akan lebih sibuk mengembalikan modal. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika para politisi yang menggunakan politik uang menganggap bahwa suara kita sudah dibeli dengan selembar amplop putih tersebut, yang mengakibatkan suara kita sebagai rakyat tak lagi didengar. Ada cerita dari daerah pinggiran kota. Seorang caleg muda kampanye dengan niat bersih, tapi ia kalah telak dari lawannya yang tiap malam bagi sembako dan amplop. Saat hasil diumumkan, ada warga yang bilang, "Maaf ya mas, sampean bagus, tapi yang sebelah udah kasih bensin dan beras." Itulah kenyataannya. Suara bisa dibeli bukan karena rakyat bodoh, tapi karena sistem membuat mereka lapar. Menurut laporan ICW, pada pemilu 2019, lebih dari 80% calon anggota DPRD mengaku mengalokasikan anggaran untuk serangan fajar. Sementara Bawaslu mencatat lebih dari 300 kasus politik uang diproses secara hukum, dan itu hanya yang ketahuan. Artinya, ada ribuan transaksi lain yang lolos dari pantauan. Seorang budayawan pernah menyebut dalam esainya tentang korupsi, salah satu akar korupsi di Indonesia adalah adanya budaya balas budi yang disalahgunakan. Dan politik uang memanfaatkan sepenuhnya budaya itu. Ngasih sedikit, minta banyak. Saya ngerti, buat banyak orang uang 100.000 itu bukan jumlah kecil. Saya juga pernah hidup pas-pasan dan amplop itu bisa terasa sangat menggoda. Tapi kita harus sadar, uang bukan hadiah. Itu adalah investasi mereka dan kamu tahu, setiap investasi pasti minta balik modal.
Kalau kita biarkan ini terus, maka kita sedang menciptakan sistem yang hanya berpihak pada yang punya uang. Dan akhirnya politik akan jadi tempat yang mahal untuk orang jujur, tapi murah untuk orang licik. Coba bayangkan ini, kamu ikut pemilu karena dapat amplop berisi 100.000. Lalu 5 tahun ke depan jalanan di depan rumahmu masih rusak. Pelayanan kesehatan di tempatmu makin tidak baik. Dan ada anak tetanggamu yang gak bisa masuk sekolah karena sistemnya makin ribet. Kamu protes, kamu kecewa. Tapi siapa yang kamu pilih waktu itu? Orang yang kamu tahu gak kompeten, tapi kamu coblos karena sudah kasih uang bensin. Akhirnya kita kayak lagi beli barang di toko online. Pas lihat fotonya keren, dikasih cashback pula. Tapi pas barangnya datang, zong. Dan sayangnya kita gak bisa return suara kita. Gak bisa minta tukar pemimpin tengah jalan. Yang rugi gak cuma kamu, tapi semua orang yang satu kota, satu kabupaten, bahkan satu negara denganmu. Jadi, lain kali jika kamu dengar ada yang bagi-bagi amplop, pikirkan ini. Uang itu bukan sekedar bantuan. Itu adalah alat untuk mengendalikan pilihan. Dan setiap pilihan yang dikendalikan akan membuat kita selangkah lebih jauh dari demokrasi yang sehat. Pilihlah dengan bebas, dengan hati nurani, dan dengan kesadaran bahwa suara kita bukan untuk dijual, tapi untuk memperjuangkan masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan Awam Politik. Jangan lupa follow podcast ini, share ke temanmu, dan ajak ngobrol soal politik. Karena politik itu bukan milik mereka yang bersuara paling keras, tapi mereka yang paling sadar. Dan kalau kamu punya unek-unek soal episode ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan isu politik yang sedang viral akhir-akhir ini. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify ya, dan share ke teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.